Tagar percuma lapor polisi yang digaungkan disebut-sebut menjadi pemicu terjadinya fenomena no viral no justice. Tagar ini pun menjadi sorotan pada beberapa kasus yang sebelumnya tidak ditangani oleh kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui belakangan ini muncul fenomena no viral no justice di media sosial. Listio mengatakan dari fenomena ini masyarakat berpandangan bahwa suatu laporan tindak pidana harus viral terlebih dahulu agar segera ditindaklanjuti aparat kepolisian. Listio pun mendorong jajarannya untuk melakukan evaluasi dan menindaklanjuti laporan yang diadukan melalui program pengaduan masyarakat atau DUMAS sesuai dengan harapan masyarakat. Fenomena ini juga beriringan dengan kemunculan sejumlah tagar yang mengkritik kepolisian. Salah satunya tagar percuma lapor polisi pada awal Oktober lalu. Tagar ini kemudian terus menjadi sorotan di media sosial setiap kali ada kasus-kasus laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Adapun beberapa kasus yang baru ditindaklanjuti seusai viral terlebih dahulu yakni sebagai berikut. Pelecehan seksual pegawai KPI. Seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI berinisial MS mengaku telah menerima tindakan perundungan, perbudakan hingga pelecehan seksual oleh teman-teman kantornya sejak ia bekerja di KPI pada 2012 silam. Selama mengalami perundungan dan pelecehan seksual, MS sempat melaporkan kasusnya kepada atasannya dan juga pihak kepolisian, namun laporannya tidak diseriusi. Karena sudah tidak tahu harus melapor kemana, MS akhirnya menuliskan kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya dalam sebuah surat yang kemudian viral di media sosial Twitter pada awal September 2021. Setelah viral, baru kemudian polisi, KPI, serta pihak lainnya bergerak menindaklanjuti kasus ini. Komisioner KPI Nuning Rodiah pun langsung mendampingi MS membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 1 September 2021 malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pemerkosaan 3 anak di Luwu Utara. Kasus pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandung sempat menjadi sorotan pada awal Oktober 2021. Kasus ini diungkap langsung oleh ibu dari 3 anak dalam salah satu pemberitaan media. Pemberitaan terkait ini viral di media sosial lantaran kepolisian di Luwu Timur malah menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Padahal proses penyelidikan baru dilakukan 2 bulan sejak ibu tersebut membuat pengaduan ke polisi. Saat kasus menjadi viral, Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan baru terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap 3 anak perempuan tersebut. Kasus bunuh diri mahasiswi NWR. Polda Jawa Timur telah menahan dan memproses Bribda Randi Bagus yang diduga sengaja menyuruh NWR untuk melakukan aborsi sebanyak 2 kali. Proses ini dilakukan setelah NWR tewas bunuh diri dengan menegak racun. Kematian NWR pun menjadi viral di media sosial Twitter pada Sabtu 4 Desember 2021. Salah satu warganet yang mengaku teman dekat NWR mengunggah caption percakapan bahwa korban mengalami depresi karena masalah asmara. Korban disebut memiliki hubungan asmara dengan seorang anggota polisi berinisial R yang bertugas di Polres Pasuruan, Jawa Timur. Dari penyelidikan polisi, penyebab NWR mengakhiri hidupnya karena mengalami tekanan mental atau depresi. Bribda Randi juga terbukti memiliki hubungan asmara sebagai pacar dari NWR sejak 2019. Dan keduanya kerap berhubungan badan layaknya suami istri di sejumlah lokasi. Akibatnya, Randi yang terseret kasus bunuh diri NWR diberhentikan secara tidak hormat. Anggota Polsek Pulau Gadung tak seriusi laporan. Anggota Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur yang memarahi laporan seorang warga yang menjadi korban pencurian kini harus menerima konsekuensi atas ulahnya. Aibda Rudi Panjaitan telah diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Jakarta Timur. Dia juga dimutasi ke Polres Jakarta Timur dalam rangka pembinaan. Proses yang dilakukan kepada Rudi ini juga dimulai saat korban menceritakan pengalamannya lewat media sosial dan menjadi viral. Meta Kumala 32 tahun melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Pulau Gadung karena kehilangan tas yang berisi kartu ATM, KTP, kartu kredit, kunci mobil, hingga uang senilai 7 juta rupiah. Namun, laporan Meta justru direspon dengan cibiran dari salah seorang anggota polisi. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.
Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.